Cerita mistis di lingkungan pesantren sudah bukan hal yang asing lagi. Entah itu sebuah kebetulan atau apa, Andin pun tidak bisa menjelaskannya. Sebagai orang yang pernah nyantri, Andin pun pernah mengalami hal tersebut. Beberapa kali Andin mengalami kejadian seram semasa tinggal di pesantren. Ada satu kejadian yang masih dia ingat sampai sekarang. Padahal kejadian tersebut sudah belasan tahun berlalu. Jadi pada suatu malam, Andin dan temannya bernama Amin sedang diam di lantai 2 asrama sambil menyetrika baju. Saat itu pesantren sedang libur, sehingga mereka bisa menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan yang mereka inginkan, karena kegiatan rutin santri diliburkan. Banyak juga anak-anak yang pulang kampung karena liburan yang cukup lama. Yang tersisa di asrama adalah anak-anak yang rumahnya di pulau seberang, seperti Amin. Atau mereka yang memang tidak mau pulang walaupun dekat. Posisi asrama tepat berada di belakang bangunan sekolah. Jadi mereka menyetrika baju sambil melihat pemandangan bagian belakang bangunan sekolah yang gelap karena lampu kelas tidak dinyalakan. Lampu jalan pun tidak ada sama sekali. Jadi bisa dibayangkan di depan asrama keadaannya benar-benar gelap gulita. Kembali kepada Amin dan Andin yang sedang menyetrika. Saat sedang asik menyetrika, Andin melihat di bawah ada bayangan orang yang berjalan pergi menjauhi asrama. Mereka berdua mengenalinya. Sebut saja namanya Yahya. Amin lalu memanggilnya sambil agak berteriak karena mereka ada di lantai yang berbeda. Yahya pun menyahut. Terjadilah percakapan singkat antara keduanya. Tapi Andin lupa apa isi perbincangannya. Selesai berbincang, orang itu pergi menjauhi asrama melewati bangunan sekolah yang gelap gulita. Mereka pun melanjutkan kegiatan menyetrika sampai tiba-tiba dalam kamar ada seorang teman bertanya kepada Amin. "Min, kamu mau ngobrol dengan siapa?" tanyanya. "Si Yahya," jawab Amin singkat. "Hah? Dia sudah pulang tadi siang ke Jakarta. Aku baru ingat Yahya memang pulang dijemput keluarganya." "Ah masa? Lalu yang berbicara denganku barusan siapa?" Pertanyaan Amin itu kemudian menjadi akhir dari kegiatan mereka menyetrika. Dan mereka pun buru-buru masuk ke dalam kamar, sementara baju-baju mereka biarkan bercecer di meja setrika. Biarlah, nanti pagi pun mereka akan membereskannya. Dan malam itu mereka tidur berdempetan di kasur sempit karena ketakutan.